Kok bisa lah kau ngaku-ngaku Yahudi kau? Ada mirip-miripnya juga kau sama si Luga kau, ngaku-ngaku. Si Billy emang Yahudi kok, mamanya kan orang Yaman sih lo. Mamanya Billy kan orang Yaman, ya wajar dia ngaku Yahudi. Orang Kalau kau apa? Batak Darling ya kau, tolol. Botol. Udah kero, jago lagi kau. Jago. Sadar kau sedikit. Lah nanti leher batang leher kau itu bodat. Keromu itu lurus. Kok kero sih? Bukan kero, yang penting tuh otak lo. Otak lo blow on, tolol. Otak lo blow on. Nabi kok Masa? Iya, Nabi kero. Coba lah dari anak. Kalian pernah nggak diajak debat? Kero kayak nggak masalah. Sadar nggak kau? Nabi kok kero. Offline. Jadi daging semua yang bicara ini. Kero kamu dulu lurus. Kau Nabi tapi kero. Si geblek. Jangan dihina, Debat sama seorang lawan nabi jangan Polres dihina, juga. Bang Lubis. Nabi apa kayak gini? Si anjing ini. Ngaku-ngaku punya triliunan. Katanya Ya, Islam benar, ngasih ya. TF triliunan sama dia. Saya tunggu-tunggu. Bohong aja penipu. Siapa yang mau ngasih lo? Kucing, Apa mau ngasih le? kambing. Kero. Gue punya yayasan, lo punya yayasan nggak, tolol? Lu punya kero. Iya. Lu kero lu mau lu andalin sama gue. Kok kero? Ya udah diskusi aja, diskusi Oh, aja. bisa nyanyi nggak? Oh, bisa nyanyi nggak? Turunin, Jangan turunin. pribadi lah. Aduh. Kambing ini. Kero. Buat Oh. lu nggak pernah. Nabi kok kero? Hanya kau lah Nabi paling jelek, kero. Untuk lu nggak ada Nggak ada yang waktunya monyet. Arif sih ini pendosa. Nanti lo dipukulin nangis. Arif sih ini. Lu mau mukulin gue, kero? Turunin nih. Gua tambahin nanti kero lu. Iya. Mau gua tambahin kero lu? Wah, seru. Coba. Ya, coba diskusi aja, diskusi aja, diskusi aja. Kenal, nggak Ah, ada. sama orang Fisika. beginian mana bisa Jangan diskusi. fisika. Lu cuma tiktokernya lu tolol. Di tunggal titanium bisa pula Roh Kudus perempuan. Bang Goti datang. Tahu tak berusia ini kan. Goblok. Belum. Perempuan pula. Siapa Raja Damai di sini? Siapa Raja Damai di Nggak ada sini? yang kenal. Udah kasih data, pakai data ada, Luga, Turunin. pakai data. Di mana perempuan Roh Kudus? Coba tuliskan mana ayatnya? Perempuan Roh Kudus, coba tuliskan mana ayatnya? Mana? Roh Kudus adalah perempuan. Coba mana ayatnya? Pakai data coba. Mana perempuan dituliskan? Ya diam kau, kambing diam kau. Kero diam lah kau. Tambahin nanti kero. Situ si anjing ini lama-lama kupecahin. Tambahin kero mau apa? Kepala kau. Tinggal Udah di mana kau? matamu kero. Udah. Sok patin lagi kau. Tinggal di mana kau? Apa urusan memuncung kau kero? Gembel terminalnya kau. Gembel kau, Mana gembel. kau tinggal? Di mana kau tinggal? Kero. Nggak bisa debat sosok ngelawan lagi kau. Aku Debat sama kau kero. senior lo. Ya udah pakai data aja. Apa yang pernah kau lakukan? Bisa Roh Kudus perempuan. Apa otakmu perempuan semua? Bang Luga. Ada pertanyaan dari Bang Lubis itu. Di mana Roh Kudus jenis kelaminnya perempuan? Silakan Luga. Ada di pakai data. Ibrani 7 ayat 3 ada. Muslim aja lo Ibrani 7 takut ayat 3. Ada. Baca Ibrani 7 ayat 3. Bukan Anda juga mendukung Luga. Roh Kudus Iya. perempuan. Iya, aku baca dulu Ibrani 7 ayat 3. Boleh? Waduh, gimana Bang Lubis ini? Iya. Bang Itu Lubis, hancurkan si Luga itu ibarat kita itu. Coba baca. Iya, Ibrani 7 ayat 3 kita baca ya. Iya baca. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Bagaimana itu? Berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Bagaimana itu? Tolong dijawab. Lalu Tolong dijawab. lalu kenapa ketika Yesus dibaptis dia dikatakan inilah anakku yang kukasihi? Berarti satafsir kau kambing. Kok jadi gitu jawabnya? Gak Ya, nyambung. Bapak. Gak nyambung. Kalau Gak nyambung. Anak Bentar tangga dulu. punya rahim. Jadi kalau anak tangga punya ibu juga itu tangga. Laki-laki. Kalau anak tangga punya ibu juga itu tangga. jangan kau samakan benda mati sama Tuhan, Pante. Anak Medan benda mati tuh. Tangga itu Medan benda punya mati. rahim nggak? Anak Medan. Nah, iya. Anak Medan punya rahim nggak? Anak Medan. Nah makanya jangan kau samakan benda mati dengan Tuhan yang hidup. Emang benda mati anak Medan? Ah dasar, memang kero lah kau. Pantas kau kero. Anak Medan itu benda mati. Oh iya, anak benda mati anak itu Medan bukan ya? Tuhan, monyet. Oh, anak Medan benda mati ya? Jadi anak sekolah bukan benda mati? Anak sekolah pantas lah kau kero. Ya, makanya aku bilang Tambahlah Medan keromu nanti. itu benda mati. Medan itu kan kota itu kan benda mati. Jangan Ilmu bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2, kita klik itunya, strong concordance-nya, kita lihat, ya aku buka ya.
ruah strong core code-nya 2822. Buka dulu datanya, buka. Udah, ini aku sembari ngomong nih. Aku ada di satu device. Jadi dikatakan gini, ruah itu artinya fonetiknya. Buka, sabar tunggu. Ruah. Oh, ini dia. Nih, lu gak nih buat lu nih. Nanti kalau lu ketemu sama Kristen yang lain, lu kasih ini. Jadi dalam leksikon bahasa Ibrani, ruah itu bentuknya adalah feminim. Part of speech, bagian dari ilmu morfologinya adalah feminim dia. Ya, silakan dicek di kamus bahasa Ibrani. Apa pula feminim cocok kalau Berjenis kelamin dia. masuk akal gitu. Jadi berketurunan. Ini morfologi, ilmu Kembang biak. ini morfologi. Yosef ini pun mau kero juga ini, mau dikerokan juga Yosef ini. Sesak semua. Ilmu bahasa morfologi. Coba dibuka. Morfologi badan. Kok cuma satu anaknya? Bapak itu kan juga maskulin, father. Maskulin, father. Arif, hancur. ini nggak asal ngomong. Si kero. Arif, jadikan gue moderator sebentar. Gue mau ngomong. Iya. Apa pula itu? Moderator kami turun, kamu moderator. Kalau kita kamu turun. moderator kami turun. Gantian aja lu gak? Waduh. Kamu Kero. Dua kero. Gak tahu diri. Gantian, moderatornya sudah full masalahnya lu gak? menghina jadi si Ini analoginya ya. Analoginya. Sebentar. nanti Ini analoginya. Host. Aku mau tanya dulu, host atau Bang Gotu atau Ya, pendoa. silakan. Ini yang sadar di sini Bang Gotu pendoa sama Arif. Anak laki-laki 5 tahun bernonot nggak? Coba dijawab. Gimana lu udah? Bernonot. Ada nafsunya nggak? Digunakan nggak nonotnya itu? Iya, Jawab. jelas bernunut. Digunakan Yang nggak jelas nonotnya? bernonot. Aku ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Digunakan nggak nonotnya? Gunakanlah buat kencing. Enggak, buat nafsu. Buat nafsu. Lah, orang tua aja ketika sudah ini nggak bisa juga udah Sebentar, ada Bos. yang ini. Ini pertanyaanku ini dalam ini supaya lu gak tahu. Sebentar. Nih. Bentar, kok aku ini nyambung omongan apa ya? kau itu all. Sebentar. Nih, dengar dulu gak? Aku ini dulu padamu tambunan. Dengar. Anak 5 tahun Aku belum atau ngomong. bayi dari kecil Dari punya tadi nonot. mulutmu udah Tapi ngomong. digunakan hanya untuk pipis, disunat. Oke, disunat atau tidak. Namun itu tidak gunakan untuk nafsu. Seperti itulah Tuhan Yesus Iya. tidak Jadi gunakan untuk kenapa? nafsu. Ah, Sekarang kenapa? enggak. Maksudmu gini, kamu kan bilang kalau bernonot harus berketurunan. Kan kamu bilang di surga juga Tuhan bernonot gitu. Saya Hah? tidak Jadi berita digunakan saya nggak? Ya, enggak. seperti Nah, anak juga kecil, lain. seperti enggak yang lalu kamu bahas-bahas Iya, ambil di surga lagi juga satu ngomong. nonot digunakan. Seperti anak kecil yang tidak menggunakan nonotnya seperti itulah di surga. Dari kita dulu Nonot orang, paham kamu juga? kalau di kita dulu. Iya kau cerdas kau juga pintar. Tapi jangan bilang nabi ya. Cerdas Ketua menghujat. yayasan. Cerdas menghujat. Dia tanyanya dia ketua Iya, seperti yayasan anak kecil. tapi paketnya pun Nggak masih digunakan. BPJS. Ketua yayasan paketnya BPJS. Kencing malu aja kau. Ketua yayasan pakai BPJS. Kencing malu. Ya seperti itu Tuhan. Suruh Tuhan diam seperti dulu. itu. Aduh, Sewaktu dia jadi manusia. anjing ya. Udah gantian, Nggak masuk kategori kamu Kero. Nggak masuk kategori kamu. Asal terus. Tolol. Silakan bagian Luka sekarang. Silakan bagian Luka. Manusia tolol. Lu goblok. Dengerin ya, kambing, dengerin. Yesus itu kan ngaku anak Allah, betul nggak? Kambing, betul nggak Yesus ngaku anak Allah? Kambing kami. Kalau dia anak, iya, kau kambingnya. Jadi kalau Yesus itu ngaku anak Allah, dianya cowok, bapaknya cowok bukan? Kamu betul Kero. Kalau kami tidak Kalau dia kambing. ngaku anak angin, Kero betul. dengerin. Kalau anak Kotak. itu bentuknya kucing nggak? Kalau kotak kali, Kero Bang. betul. Kami manusia. Kalau anak kucing itu bentuknya kucing bukan? Kucing kan? Ya anak Tuhan ya Kalau Tuhan. Allah, ya kan kalau Allah kan Yesus itu kan cowok kan? Berarti bapaknya cowok kan? Tolol, goblok. Berarti nggak ada berarti. Loh, Terus mamanya dari mana? Mamanya. sebentar. Berarti Laki-laki dari itu hasil dilahirkan dari perkawinan dong ya Yesus ya. sebentar dulu ya. Laki-laki kalau laki-laki anaknya bapaknya laki-laki bukan? Tolol, jawab. Orang lahirnya dari Anaknya roh. laki-laki. Gimana sih? Lahirnya dari roh.
Monyet. Ini bicara apa ini? Anaknya Bicara laki-laki, kau. Bapaknya laki-laki bukan? Bapakmu laki-laki, kau laki-laki, gitulah. Ya bicara kau aja dulu Ya. kita. Nah, Ya, Oke. Yesus kan laki-laki kan? Yesus Enggak, laki-laki. kau dulu lah, kau dulu lah. Kucing. analoginya. Yang kutanya Yesusnya. Yesus itu kan anak Allah. Enggak, kau dulu analogikan, kau dulu. Si monyet satu ini. Kau dulu, jangan dulu ke Yesus. Nanti kau bilang punya Yesus punya ibu. Oh, bodat. Yesus Kero. kan cowok. Berarti bapaknya masa bapaknya angin? Kalau bapaknya angin, anaknya pasti angin. Bapaknya Yang Bapak Yesus siapa? Bapak Yesus. Bapaknya Yesus siapa? Allah Bapa. Oh, itu Bapak jasmaninya atau Bapak rohaninya? Yesus Gimana itu, menurut? Maria dan Yusuf itu tidak pernah bersetubuh, kambing. Berarti dia kan anak Bapa di surga, monyet. Jadi yang bersetubuh siapa? tai. Hah? Oh, tai bersetubuh dengan taikmu. Kau tai. Ngomong Tuhan kok. Mengasihkan kero lah kalau tai Yesus sama itu tai. bapaknya cowok bukan? Enggak. Rasain Kau lu, tanya sama kasar kau ngomong Yesus di itu mana. bapaknya cowok bukan? Enggak. Kau kan Yesus itu kan tai. bapaknya cowok, tolol. Mamakmu tai juga. Iya, tai itu bapak kau. Mamamu lah. Kan tadi bapakmu kan tai. Bapakmu yang Ayo tai, turunkan tai, doa. tai. Nanti menurusan. Iya. Banget kau, si bodoh kau. Ayo Jadi menurutmu Tololnya kau. Yesus itu anak Allah dari perkawinan Bapa dengan Roh Kudus. Oh, kawin. Kayak bapakmu sama mamamu kau bilang. Kawin atau Iya. kalau bapakmu nggak menggenjot kau nggak lahir jadi orang Gini tolol. aja. Karena digenjotnya baru lahir kau bodat. Kau kirim dulu alamatmu biar ku kirim merkuri dari sini biar kau cuci dulu otakmu pakai merkuri. Gembel orang miskin kau. Kerjaan kau juga bukan pendeta. Orang miskin kok minta-minta amat sih. Kecuali kau konglomerat. Kau kirimkan lah. Kau enggak nomor rekeningmu lah biar kau beli sendiri ya. Aku lebih kaya dari kau. Kau kan tukang minta-minta. Minta sana, minta sini. Minta apaan? Minta Namanya sana kero. pala lo itu upeti, tolol goblok. Oh, peti wah. Hebat kali kau ya punya kupon pula. Gua tuh punya yayasan, tanah gua 100 hektar. Nggak usah digubris, followernya Hah? dikit. Followernya dikit. Yayasan fiktif. Oh, ini akun kecilku, Bro. Yosef, ini akun kecilku. Ya, akun kecilku nih ya. Ada satunya ya, dua akun sini, kedua akun sini ya itu ya. Tanah gua 100 hektar, gua punya yayasan. Lu siapa, gembel? Oh, gua tanah gua 1000 hektar. Lu kalah 900 1000 hektar hektar gimana tai. tuh? Saya 9.000 hektar. Bisa saya tunjukkan akte jual belinya. Lu kalau 9.000 turun dulu ya. Iya. terus tolol. 12.000 lagi. 12.000 hektar saya punya tanah. Saya pemain balok. Saya banyak. Buka hutan di mana-mana. Iya. Serius. Lu boleh buka PT-PT gue. Oke, lu punya Pemain yayasan balok nggak? saya. Monyet. Wah, jangankan Jangan. yayasan. Jangankan kecil banget Apa? yayasan. Tapi kalau nggak Aduh, terkenal seperti gua, buka TK aja bisa buka yayasan kan? anjing. Hmm. Buka Kelar, yayasan. kelar. Nggak. Jadi kawin itu Bapak sama Roh Kudus menurutmu ya? Hebat kau, Bah. Monyet, kalau namanya dia laki-laki. Merkuri lah kau cuci dulu otakmu kau nggak keromu tuh kau cuci. Kambing Bentar, monyet tolol, ya. semua. Kebinatan Kalau semua. namanya laki-laki. Juga. Kalau dia naik ya gitu Kalau kita naik. namanya laki-laki, Dia kalau pasti naik dia begitu. perempuan. Karena kejadian 1 ayat 27, Karena namanya laki-laki dan perempuan, perempuan ya. diciptakan Ya, menurut benar. gambar Iya. Allah. Sekarang saya tanya, perempuan gambar siapa? Kucing, jawab. Gambar Perempuan mamamu lah. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kasihan deh lo. Izin host, aku turun dulu ya. Nggak bisa jawab Malas kan? gua. Di kambing ini turun lah kau Jangan turun. dulu Karyana. Enak ini Gak ada kawanmu. digagal. Nah, oke coba. Perempuan Enak itu ini. diciptakan Udah menurut parkun ya, gambar siapa? parkun. Biar rame. Jawab, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Emang ada perempuan diciptakan menurut gambar ini gitu. Kejadian 1 ayat Marilah 27, kita- laki-laki dan marilah perempuan kita- diciptakan menurut gambar Allah. Ah, berarti perempuan itu gambar siapa? Kamu itu lucu deh. Kamu jawab, Kejadian tolong. satu, Saya cuma kejadian nanya, 1 ayat perempuan itu 26. diciptakan menurut gambar Dengar siapa? dulu. Kejadian 1 ayat 26. Di sana Allah menciptakan manusia. Di sana tidak disebutkan Menurut gambar siapa? jenis kelamin. Dia tidak bicara jangan jenis kelamin. Gitu Kucing, laki-laki itu jenis kelamin, perempuan itu jenis kelamin, gembel. Di kejadian 1 ayat 26 di sana tidak bicara kelamin. Laki-laki Ayat itu 27-nya berkelamin, bang, bukan? pendoa ayat 27-nya baca, bukan 26. Laki-laki dan 27 perempuan baca. itu kan kelamin, monyet. Baca ayat Tai. 27. Di sana tidak bicara kelamin loh. Ya, Di sana tidak bicara Ayat 27-nya Terus laki-laki bang, itu nggak pendoa. punya kelamin, maksud kau gitu? apanya? Ayat 27-nya. Gila kau ya. 27-nya baca. Laki-laki itu ada kelaminnya. Wah, si kambing satu ini. Kau menurutmu Perempuan gini itu gini gini. Dengar dulu saya. Pertama kan laki-laki diciptakan gitu. Iya kan? Laki-laki itu Berkelamin lah kalau merujuk kepada Ya ada. udah, kenapa kau bilang tidak berbicara kelamin? Kalau udah dibilang laki-laki berarti ada Jadi kelaminnya. itu termasuk kelamin itu gambar dan rupa menurutmu? Ya, Kan hasilnya kan laki-laki. Laki-laki itu kan berkelamin. gambar dan rupa itu kelamin juga termasuk di dalam. Ya iyalah anjing. Oh gitu. Si Oh. monyet.
Oh gitu ya. Tolol. Bukan tentang sifat dan perilakunya gitu, bukan? Oh, jadi maksud kau sifat dan perilaku Adam berjalan-jalan tanpa ada fisiknya, jadi kayak orang gila gitu. Oh, Sifat dan sifatnya perilakunya lagi kan jalan. sifat dan perilaku gitu loh. Artinya Oh, menuju jadi maksud kepada kau, bukan kepada bentuk sifatnya jasmaninya. Adam, sifat Tuhan. Jadi menurutmu itu kepada bentuk jasmani ya? Oh, jadi Gitu maksud ya. kau gini ya, sifatnya sifat Tuhan, badannya badan babi gitu. Oh gitu ya menurutmu ya? Badan babi Oh itu rupanya. berbicara bentuk ya, jasmani ya? Ya iyalah. Oh setan. gitu. Oh pantas Ih, si kero. monyet. Iya pantas kero. Betul. Loh, Pantas kero namanya kamu. gambar. Adam itu lalu gambar siapa? Oh gitu. Wajahnya Adam diambil dari wajah Oh. kambing atau wajah setan? Monyet. Pantasan kero kamu. Kau jawab pakai alasan yang benar, tolol. Di Wajah situ Adam tidak itu bicara jasmani bro. Tapi si Adam Marilah kita tidak ciptakan mandi. menurut gambar. Lalu dia bilang kita ciptakan perempuan dan laki-laki. Ah, badan Lalu Adam. badannya- dengar dulu, baca dulu 26 dulu kau baca. Iya, fisiknya Habis itu Adam 27. Iya. Ah, di sana tidak Fisiknya berbicara Adam. jasmani. Fisik. Loh, Adam itu diambil dari debu tanah, diciptakan pakai debu tanah. Di sana Dia tidak si berbicara setan. fisik. Aduh, si monyet. Di Ini lalu kejadian fisiknya 1 Adam ayat dari 26. mana? Coba kau baca kejadian 1 ayat 26. Iya, fisiknya Adam dari mana? Dengar dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi alasan Tuhan menciptakan manusia itu untuk berkuasa. Artinya fisik dan sifat dan, Bisa nggak dan orang berkuasa sifat, kalau tidak sifat. punya fisik, setan? Dengar Bisa nggak dulu. orang berkuasa? Dengar dulu. Loh, Tuhan Bisa punya nggak orang kuasa, dia berkuasa? tidak punya fisik. Sang sumber Siapa? punya kuasa tapi tidak punya fisik. Siapa Gimana? bilang Tuhan nggak punya Nasi fisik? kamu? Anjing. Wahyu pasal 4 Anjing ayat kau. 9 dikatakan dia Sang nampaknya sumber, kamu punya fisik nggak sang sumber? punya tolol, dia dikatakan Oh iya, rambutnya punya putih, fisik Daniel juga pasal ya? 7. Daniel pasal Berarti 7 dia punya rambut. Bang Ya, Arif ini pun salah ini. Ternyata sang sumber itu punya fisik, Bang Arif. punya fisik lah tai. Oh, Makanya si Adam itu punya pantes. fisik, gembel. Oh iya ya, saya pikir hanya sang firman yang menjadi manusia jadi fisik, punya fisik. Tolol kau. Oh gitu. Oh, jadi untuk berkuasa harus punya fisik ya. Jadi maksud kau ada Dan kita saya tanya dulu. Jadi untuk berkuasa, untuk menguasai ini harus dia punya fisik ya. ya harus punya fisik Oh lah. gitu. Makanya Jadi Tuhan sang sumber itu bilang, punya fisik. Fisiknya tangan seperti apa kamu- sang sumber itu? Sebentar. Fisiknya seperti apa sang sumber itu? Laki-laki diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, berarti rupa. Oh, enggak, jawab dulu. Seperti Fisik sang Adam. sumber itu seperti apa? Adam toh. Fisiknya itu seperti Adam toh. Seperti Oh, Adam. punya rambut. Daniel pasal 7 rambutnya putih seperti salju. Oh, Wahyu sang pasal sumber. 1. Wahyu pasal Jadi 1. makan juga itu, makan di surga makan dong. Lo kan sudah dibilang engkau akan makan dan minum semeja dengan Oh gitu. kerajaanku, monyet. Seperti makan kita ini juga, makan ikan asin, makan tempe. kan segambar tolol. Oh gitu. Lama-lama makin Terus tolol. kawin-kawin juga ya orang itu ya, kayak kita juga ya, kawin. Makanya Gitu. Tuhan kau kan makan ikan goreng, Tuhan kau. Nembak dia, nembak dia. Nembak juga, muncrat. Tuhan kau makan itu ikan goreng, masa lupa? Oh itu kan setelah menjadi manusia, bool. Setelah menjadi manusia pun fisiknya Gimana Yesus sih si itu Yosef dikatakan di Nahman dalam ini? di dalam Ibrani dikatakan Yesus itu adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Artinya Allah itu Apanya yang digambar? Fisiknya, nonotnya, Oh, jadi maksud kau cuma sifatnya. gimana Jadi maksud kau sih? sifat yang berjalan-jalan di surga. Mana kemuliaannya bisa sifat termasuk ya. apa itu kemuliaan? Contohnya kemuliaannya apa itu? Ya kekuasaan itu tadi. Iya, Itulah yang membuat dia kalau- berkuasa, kemuliaan. Kalau fisik tidak ada, cuma ada kekuasaan, jatuhnya orang gila. Oh gitu ya. Oh, itu gubernur. Mana gubernurnya? Pokoknya kalau lihat ada angin, itulah gubernurnya. Coba aku tanya. Loh, yang mana gubernur? Hukum perdata. Ada angin itu. Tunggu, hukum pidana itu punya fisik nggak? Kenapa berkuasa hukum pidana mengatur kau? Ya kan ada jaksa sama hakimnya, anjing. Enggak punya fisik nggak hukumnya? Itu kan pelaku hukum. Turun, bego. Jadi harus kamu pahami apa itu kuasa. Ini Gimana sih? fisik itu justru fisik Aduh, itu yang aku harus penting. belajar dari Kalau Kero lu ya, kayak diceritain gini ada aku jadi fisik, Kero siapa nanti. yang ngobrol sama lo tolol. Kero kan nanti mata kau anjing. Monyet Wah, kau. nanti jadi kita buat aja nanti perkumpulan Kero-Kero se-Indonesia ya. Kau ketuanya. Ditanya, masa katanya Tuhan tidak punya fisik? Lalu kalau Tuhan tidak punya fisik, dari mana kita tahu kenal siapa dia? Tolol. Orang kan bisa kenal orang kan dari wajahnya. Kau bicara di surga, kau bilang Bapak dan Roh Kudus kawin. Makanya saya katakan, apakah Bapak dan Roh Kudus itu kawin mengawini juga di surga Loh, sudah jelas menurutmu? dikatakan aku dan Bapa adalah satu, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Kalau Bapa dan Roh Kudus adalah satu, bukan kayak itu suami istri tolol. Oh gitu ya? Oh, satu dalam arti Bapa dan suami Roh Kudus istri ya? satu bukan. Kalau Aduh. satu, berarti kan suami istri, kucing. Oh gitu ya?
Oh, Yang bisa bersatu itu cuma suami istri. oh gitu. Makanya Indonesia kok dibilang bisa Bapa dan bersatu? Roh Kudus satu. Ya anak Indonesia? itu keluar dari dalam Bapa dan dalam Roh Kudus. Oh, Makanya gitu. satu kesatuan, satu keluarga. Sesat betul lah. Tempelin memang. nanti bibir kau. Panggil pendeta Bidat. dong sini, tolol. Bidat betul lah kau memang. Bidat. Bidat betul. Sementara di surga Terkenal tidak juga kawin kau. mengawini. Datang pula Itu si Luga berlaku ini. bagi manusia. Bapaknya mengawini. Jadi bapaknya boleh mengawini. Allah bisa kawin mengawini. Manusia tidak boleh di surga. Aduh. Lah, terus kau Aduh. pikir Allah itu tidak kawin gitu? Maksudnya Waduh. diam aja. Oh, gitu Dia ya? laki-laki. Oh, gitu Allah ya? namanya bapak. Dia aja Aduh. punya anak. Kalau bagaimana punya anak kalau nggak kawin, tolol. Ya iya ya. Goblok banget sih lo. Goblok memang kau. Punya tuh. anak tapi nggak kawin. Mana bisa orang punya anak kalau nggak Makanya kawin? Yesus anak bapak King. ya, gaya lu kuda. Makanya Yesus anak bapak ya. Itu anak kandungnya. Si tolol ini. Eh, Aja kau pakai tai. akun palsu. Kalau kau pakai akun asli, habis lah kau. Coba Gimana open caranya kau. habis? Coba dulu kau open cam. Kau Buka dulu kau. kero. Aku muak nengok kero kau tuh. Takut kau open cam aja kau takut. Kero. Takut lah dia. Apa yang saya takutkan darimu, Luga? Siapa kau rupanya? tolol. Siapa kau rupanya? Hah? Kau kelewat tol. Aku Rasul. Rasul Kero. apa kau? Aduh si kuda. Rasul Kero. Ditanya perempuan gambar siapa aja nggak tahu. Gimana kau bisa pintar dong? Kok bisa kawin lah kau bilang Allah, Bapak dengan Roh Kudus? Apa enggak takut kau dengan Loh, dosa? kawin itu kan Tuhan, wajar dong Tuhan kawin. Pesta Aduh. anak domba aja ada di Wahyu pasal 8. Enggak takut kau berdosa kau, Luga? Ayam. Aduh, si kambing. Luga, Cuman kawin anak domba aja ada, katanya memang dilarang. Aduh, kuinjak. kenapa kau bilang Kero? Allah Bapak kawin. Berarti kan kalau Allah Bapak kau bilang kawin, Allah Subhanahu wa taala pun ikut kawin tuh. Gimana sih? Kalau Allah Bapak tidak kawin, lalu Waduh. anaknya datang dari mana? Oh, Pengertian anak Allah pun kau nggak ngerti, Luga. Anak tangga. Masa Tuhan dibilang anak tangga? Luga. Anak Anak itu karena dia keluar dari bapak. Keluar dari bapak itu lahir bukan berarti harus punya rahim. Begitu loh. Monyet mana ada Lahirnya manusia yang Sumpah keluar Pemuda, dari apa Sumpah rahim? Pemuda punya rahim, Bodat? Ah, kau itu. Itu kan kiasan. Asal kau bilangnya aja. Jangan kau samakan. Tidak ada ayatnya Kiasan Allah dengan Bapak Tuhan, kawin di dengan dalam Roh Tuhan tidak ada Kudus. kiasan. Mana ayatnya? dibilang anak Allah Roh Kudus, Allah dengan Roh Kudus kawin. Mana ayatnya? Penyembah adat istiadat. Dengerin Mana dulu. ayatnya? Penyembah ulos. Kalau Allah Bapak Kau itu, aja masih terikat dengan adat istiadat tolol. Kau dengerin dulu ya. kau Yang di mana namanya- ayatnya Allah Bapak kawin dengan Roh Kudus? Coba saya buka ayatnya, di mana ditulis? Coba mana ayat? Kejadian 1 ayat 27. Di situ mana ada kawin di situ? Sebentar dulu monyet, aku lagi ngomong. Bisa nggak diam dulu mulut kau? Aku tanya samamu, di mana ayatnya Allah Bapa dan Roh Kudus kawin? Lalu lahirlah Makanya Yesus. diamlah mulutmu. Di mana ayatnya? Bilang aja. Di Kejadian di mana? Di Mazmur. Coba tuliskan. Mana biar aku buka. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki. Oh, saya baca dulu nih. Kejadian 1 ayat 27. Benar nggak di situ disebutkan Allah Bapa kawin dengan Roh Kudus? Coba saya baca ya. Laki-laki dan ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan ciptaannya. Ini kan tidak disebutkan Allah Bapa dan Roh Kudus kawin. Oke. Ini masalah penciptaan manusia. Laki-laki dan perempuan itu suami istri bukan diciptakan Tuhan. Aku tanya sama mau tahu bahasa Indonesia enggak? Di mana ayatnya Allah Bapa kawin dengan Roh Kudus lalu lahirlah Yesus? Mana Lu ayatnya? dengerin dulu omongan gua. Ayatnya seperti itu, tunjukkan sama aku. Aduh, si tolol ini kau diam dulu. Kau yang tolol apa aku yang Biar tolol? jelas. Saya tanya A, kau jawab B. Laki-laki dan perempuan di sini. Di mana ayatnya? Aduh, si Allah Bapa kawin dengan Roh Kudus, di mana ayatnya? suami Ayo, istri sebutkan aja. diciptakan menurut gambar dan rupa. Saya minta ayat yang implisit. Allah Yang Bapa ada lah, kawin asal- dengan Roh Kudus, Enak lalu aja. lahirlah Lu cari dong Yesus. pakai otak lo. Jangan Di mana tahu, ayatnya? goblok. Jangan kau Di mana pakai ayatnya? artikan arti itu, riset dong ayat itu. Makanya aku bilang, Kita laki-laki tolong dan perempuan suami istri. kirimkan Bodoh kau. kirimkan rekeningmu biar Itu kirim laki-laki. duit, kau Nggak beli usah. merkuri, Aku biar jauh kau cuci percaya otakmu. dengan monyet. Aku Biar nggak kau cuci peduli, otakmu. tolol. Di mana ayatnya saya bilang kok kau pasti pula yang ini aja. Itulah akibatnya kalau anak Tuhan. Itu jadinya begitu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Anak Tuhan. Nah itu. Enggak, ayatnya mana? Lahirnya Iya, Yesus iya. itu dari perkawinan Bapa dengan Roh Kudus. Mana ayatnya? Iya, makanya kau diam dulu biar ku jelaskan. Kejadian Ayatnya saya minta, bukan itu otakmu ayatnya, yang tolol itu. Kejadian 1 ayat 27. Ayatnya mana ayatnya? Ayatnya mana? Monyet pantesan Ayatnya mana? masuk neraka. Ayatnya mana? Kau yang masuk neraka.
Kejadian 1 ayat 26 kau bilang di situ, nggak ada di situ kawin Bapa dengan Roh Kudus. Gambarnya berarti Allah itu suami Tidak ada di situ istri. perkawinan. Monyet. Adam dan Hawa itu laki perempuan, goblok. Tidak ada perkawinan di situ, Luga. Perkawinan Adam dan Hawa itu kan gambar. Tidak ada di situ Roh Kudus, nama Roh Kudus pun tidak ada ditulis di situ. Gambar dengan Allah, nggak ngerti. Roh Kudus pun tidak ada di situ ditulis namanya. Mana itu Roh Kudus? Tak ada tertulis di situ. Allah itu kan Roh Kudus, kan Allah itu kan Roh Kudus. Tidak ada. Saya minta Roh Kudus dan Bapa kawin lalu lahirlah Yesus. Mana ayatnya? Ya memang tidak akan Anda temukan ayat yang Makanya kau sesat dibilang orang. Karena kau kan maunya kan Kau kan sesat. Kau tambah-tambah ayat, suka-suka hatimu menafsir. Istiadat. Udah kau panggil lah roh nyokongmu, ya. Kau Tak panggil. ada ayatnya kau bilang Bapa dan Roh Kudus kawin. Tak ada ayatnya, tapi kau karang-karang. Ngaku-ngaku pula kau nabi, udah kero, ngaku nabi, tolol lagi. Laki-laki Mana, dan Bang? perempuan itu suami istri, monyet. Lah, Ayatnya loh, saya minta ayatnya Bapa dan Roh Kudus itu kawin. Lalu lahirlah Yesus. Kau ngerti nggak? Sekali lagi saya bilang, di mana ayatnya Bapa dan Roh Kudus kawin lalu lahirlah Yesus? aja Coba. kan keluar dari Roh Kudus, tolol. Dikandung dari Roh Kudus, monyet. Tolol banget sih lo. Dikandung di rahim atau dikandung si Maria? Kan Roh Kudus apa? Gimana? Kudusnya yang membuat Maria itu hamil, berarti Roh Kudus lah mamanya, setan. Goblok. Loh, Maria mamanya apa Roh Kudus Maria mamanya? itu ciptaannya Maria. Ini sama-sama. Jadi maksudmu sama-sama lesbi. Lesbi itu gimana tuh? Maria itu ciptaan Tuhan. Enggak, saya tanya lagi. Jadi mamanya Maria itu Tuhan. perempuan apa enggak? Maria perempuan apa enggak? Maria itu perempuan. Roh Kudus? Memberikan rohnya di dalam perut Maria. Roh Kudus yang Tadi kau bilang Roh Kudus itu mamanya. perempuan, Bapak itu laki-laki. Ini sekarang kau Sekarang ganti ku tanya. lagi. Kemana-mana Kalau pun bahasa kau. Kucing, dengerin dulu ya. Kalau Bapak bilang Yesus itu anaknya, berarti Enggak, gini loh. Kudus. Tadi Kan kau sama, bilang tolong. Roh Kudus itu perempuan. Nah ini saya tanya, Kan Bapak kan bilang Yesus itu anaknya. kau bilang lagi di rahim si Maria. Sebenarnya yang di mananya? Tadi kau bilang lahir dari Roh Kan Bapak Kudus, dan ini lahir Roh dari Kudus Maria sama, lagi. yang diajarkan Tritunggalmu kan. Bapak dan Roh Kudus kan sama. Aduh, gimana nya otakmu Kucing. itu? Kalau Kau itu bilang itu suami tadi, istri, tolol. enggak, kau bilang Karena tadi, Yesus itu keluar dari Bapak dan Roh Kudus, berarti suami istri, monyet. keluar dari rahim si Maria kah atau keluar dari rahimnya Roh Kudus? Mana ayatnya? Satu dengan Ngarang Bapa. aja kau. Kucing, Roh Kudus kan satu dengan Bapa. Ngarang. Apakah Roh Yesus Kudus satu anak dengan Maria? Maria itu ciptaan. Jadi yang Yesus. sebenarnya Yesus itu lahir dari Maria apa dari Roh Kudus? Coba jelaskan dulu. Kan Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus, kambing, bukan pakai kuasa Maria, monyet. Yang saya tanya, Yesus itu lahir harus dari Maria apa Roh bisa Kudus? disimpulkan kalau Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, berarti itu mamanya tolol, gunjak juga pala lo. Goblok banget sih lo. Dengar dulu saya. Yesus itu lahir dari Maria apa lahir dari Ya, tapi dari tidak Roh menerima Kudus? Dengerin ya kambing ya. Yesus itu bikin mujizat pakai kuasa Maria bukan? Monyet. Jawab. Yang saya tanya, Yesus Kamu itu lahir jawab dari dulu Maria apa Roh pertanyaan Kudus? saya. Yesus itu bikin mujizat bukan pakai kuasa Maria tapi pakai kuasa Pertanyaan saya Kalau jelas. pakai kuasa Roh Woi, Kudus, woi, itu lontong. tinggal selangkah lagi kambing. Luga, Tinggal luga. Itu mamanya, bodoh. Kau bisa jawab nggak pertanyaan saya? Yesus itu dilahirkan Maria apa dilahirkan Roh Kudus? Jawab aja. Dilahirkan oleh Maria, oleh udah. mujizat dari Roh Kudus. Ya udah, berarti kan bukan lahir dari Roh Kudus. Kan Yesus itu ketika dia ingin membuat mujizat di Lukas pasal Lukas Ini pasal bicara 4, lahir dikatakan, dulu, jangan "Roh bicara Tuhan ada mujizat padaku." dulu. Jangan Ketika bicara mujizat dulu kau. Ini masalah lahir ketika aja kau belum burung clear. merpati itu, Masalah lahir saja kamu belum clear. Kau Yesus bicara mujizat lagi. kuasa dari Roh Luga, Kudus, setan, luga. bukan dari Maria. Dengar dulu saya. Kau bicara kau. mujizat. Kita bicara lahir dulu nih. Sebenarnya Yesus itu lahir dari Maria apa lahir dari Roh Kudus? Gimana? Ketika Yesus masih di sorga, tentu dia bersama-sama dengan Roh Kudus. Ketika Maria belum diciptakan, Yesus sudah bersama-sama dengan Roh Kudus. Lalu Bersama-sama kenapa Roh Kudus apa lahir dari Roh munculmu Kudus? itu? Kenapa? Dengar dulu. Tadi kau bilang Yesus itu dari perkawinan Bapa dengan Roh Kudus. Jadi Betul. sekarang Kan Bapa bersama-sama dan Roh Kudus. kan satu. Kau Kan bilang lagi Bapa- ini sama-sama Roh Kudus. Jadi yang mana yang betul? Sebentar monyet, gini. Woi monyet, yang mana yang dan betul bersama Roh Kudus apa lahir dari Roh Kudus? Kan Bapa dan Roh Kudus itu satu, kambing, berarti suami istri tolong. Si anjing ini. Jadi Goblok. berarti lahir dari rahimnya si Roh Kudus ini. Betul, makanya Yesus itu Jadi tidak bersama-sama pakai Roh Kudus kuasa dong? Kudus. Kan Matius Aduh, pasal baling-baling 12 ayat 28 namanya. dikatakan Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Maria. Saya tahu itu kuasa Roh Allah, Roh Kudus. Tetapi saya sangkal dia tidak dihamili. Gini. Bapak tidak menghamili Roh Kudus seperti yang kau bilang. Itu yang saya sangkal. Itu yang saya lawan Bapak darimu. aja sudah ngaku bahwa ini anaknya tolol. Anak di dalam konteksnya itu bukan Biasa. harus dilahirkan Biasa. dari Bapak. Si nenek Anak-anak ngomong Allah, bisa. apakah Allah punya anak? Saya juga anak Tuhan, dibilang Tuhan kok.
anak Tuhan. Kau bukan anak kandung, kau cuma anak angkat. Loh, Karena bapak semua mama anak kandung bukan itu. Roh Kudus. Makanya Yesus yang paling sulung di antara banyak saudara. Dia anak haram dia. Coba kamu buka Roma 8 ayat 29. Yesus yang paling sulung di antara banyak saudara, berarti saya anak kandung juga. Kau bukan anak kandung masalah. Loh gimana? Mau ngentot. Saya manusia loh, anak kandung Tuhan loh. Iya, Saya manusia. iya, kau bukan anak kandung Tuhan. Karena Manusia kalau itu anak kandung Tuhan apa enggak? Tuhan. Coba aku tanya dulu kau. Manusia itu anak kandung Tuhan enggak disebutkan? Masalahnya bapak kandungmu kan bukan Roh Kudus. Saya manusia anak kandung Tuhan enggak? Bukan anak kandung. Oh, bukan anak kandung Tuhan ya. Oh, berarti manusia itu tidak ciptaan Tuhan ya. Anak kandung tuh bukan ciptaan, ya diciptakan dari debu tanah. Kalau Yesus beda, memang keluar dari Bapa, dia firman. Kalau lo kan dari debu tanahnya kau diciptakan. Nenek moyangmu si Adam, yang dari tanah itu. Kalau Bapa bukan dari tanah, setan. Udahlah, tidurlah kau. Manusia kontolnya kau, susah kau diatur. Udah, paham? Nah, memang di situ kalau kita lihat ya, kalau kita uji dari gramatikal ya, baiklah kita menciptakan manusia untuk gambar dan rupa kita, kan begitu, agar dia berkuasa, agar mereka berkuasa terhadap hewan-hewan ya. Terus ayat 27-nya ya, lalu diciptakanlah manusia menurut gambar dan rupa Allah, diciptakanlah laki-laki dan perempuan, kan begitu. Makanya lu selalu bertanya, kalau gambar Adam itu adalah bapa, berarti yang Hawa perempuan ini gambarnya siapa? Kan begitu pertanyaan Luga selalu. Iya, karena itu sebenarnya salah pemahaman atas keterbatasan kata yang tidak bisa diterjemahkan. Kata yang ini loh, selem sama demut. Ya, nase Adam bet selemenu kit motenu. Padahal selem di situ ialah kecerdasan, akal yang membedakan kita dengan makhluk lain seperti binatang yang lainnya. Itu dimaksud selem di situ. Dan memang dalam sejarah juga, Bang Yosef, dalam sejarah itu ada Injil yang diapokrifakan namanya Injil Anak Ibrani. Injil Anak Ibrani di situ, literasinya Yesus itu selalu menyebut Roh Kudus dengan ibunya. Oh ya? Iya, Injil Anak Ibrani. Isa menyebut, Yosua Masih menyebut ibu, Roh Kudus selalu dengan sebutan ibu. Di Injil Anak Ibrani itu. Nah, itu dasarnya Luga juga itu. Kuat juga sebenarnya teologinya Luga ini sudah lama. Dari abad ke-1, dari abad kedua, awal abad kedua. Injil Anak Ibrani, hanya sayangnya kan diapokrifakan ini. Iya, masalahnya juga itu di Lukas di situ kan di Matius 1 Lukas juga bercerita bahwa dia dikandung dari Roh Kudus, kan begitu. Berarti memang Roh Kudus ini ibunya Isa. Makanya anak Ibrani menulis seperti itu. Yesus memanggil Roh Kudus selalu dengan sebutan ibu. Nah, masalahnya gini, sekarang kalau teman-teman Kristen kan berpikir kalau yang disebut Roh Allah itu Roh Kudus. Nah, iya. Berarti kalau Roh Kudus itu Tuhan itu sendiri atau bagian dari Tuhan, maka ketika Roh Tuhan hadir di dalam diri Bezalel atau ke dalam diri Yusuf, apakah mereka jadi Tuhan? Kan enggak. Makanya dikatakan rohku itu sama dengan malaikatku, anginku, apiku, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Mereka nggak paham Yesus itu Tuhan itu adalah roh. Nah, itu masalahnya. Iya, kalau dalam Islam kan Roh Kudus itu malaikat ya, berwujud malaikat kan begitu. Nah, malaikat sebenarnya ini mau gendernya apa? Nah, kalau kita tanya Luga langsung bilang bahwa gendernya itu perempuan, kan begitu. Iya. Luga ya. Jadi kalau Roh Tuhan hinggap di dalam diri para nabi, apa mereka langsung jadi Tuhan? Kan kagak, itu masalahnya. Mereka tuh berpikir, karena ada ayat di dalam kitab mereka, Allah itu adalah roh katanya. Nah itu di situ mereka stucknya di situ. Padahal maksudnya itu kalau kita dalam ilmu filsafat, maksudnya itu tidak kelihatan, ya sesuatu yang bukan physically gitu. Betul. Ada memang di Yohanes 4 ayat yang ke-24. Nah. Situ Yohanes 4 ayat 24. Jadi itu yang mereka kayak gini. Iya. Mulai itu. Waktu itu aku pernah tuh Luga naik tuh. Minta naik tuh Luga tuh. Iya. Ntar mau Luga itu bisa tuh kalau misalnya perlu data Luga nanti kita naikin Luga dulu, tapi udah lari semua musuhnya Luga nih, udah turun semua. Luga, ntar kalau untuk mendukung support ajaran lu buka itu Strong Concordance Ruah, itu feminim dalam itunya. Ilmu bahasanya mendukung support ilmu bahasanya. Kenapa tadi terpental ya? Sinyal juga terpental Bang Luga, sinyal Bang Luga. Iya sorry.
Lagi seru banget itu tadi. Ya, kita sapa dulu. Sebenarnya gini, karena debat kusir aja tadi, makanya saya minta si Arif kalau yang debat-debat kusir itu tolong deh jangan dinaikin, karena kita di sini bukan ngadu suara, bukan ngadu strategi gitu loh, bukan mau debat-debatan keras-kerasan suara. Jadi kan gini, kalau orang dipenuhi dengan roh Tuhan, itu bukan jadi Tuhan, tapi diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi sifatnya anak angkat, bukan anak kandung. Tapi kalau Yesus itu beda. Roh Tuhan itu memang ibunya, mama sendiri. Itu loh, makanya Yesus itu Tuhan. Gitu. Kenapa mirip? Karena manusia itu memang segambar dengan Allah. Jadi ya kita ini kan sebenarnya Allah-Allah kecil, tapi kan Allah pencipta langit dan bumi cuma yang 3 itu aja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Dan itu kan karena 3, ya memang karena 3 pribadi, wajib suami istri. Karena yang satu anak, yang satu bapak. Roh Kudus ngapain coba di situ fungsinya? Fungsinya dia memberi hidup. Fungsinya dia memberi kuasa. Berarti kan fix ibu. Memang nggak ada tulisan ibu di situ karena udah dihilangkan oleh Gereja Katolik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari cara kerjanya Roh Kudus itu memang seperti ibu, memberikan roh, memberikan keahlian, memberikan kuasa, memberikan kehidupan. Sama seperti bayi yang dikandung, embrio yang berada 9 bulan di dalam kandungan ibunya. Dan kalau misalnya dibilang Allah Bapa itu sudah cowok, pasti Roh Kudus itu punya rahim. Karena nggak mungkin Bapa dan Roh Kudus sama-sama punya kelamin yang sama, atau Roh Kudus juga cowok. Kalau sama-sama cowok, pasti akan ada kekurangan. Nanti yang memberikan kehidupan siapa? Cowok itu kan nggak bisa memberikan kehidupan, dia cuma bisa mengatur, memimpin, mengajar. Kalau Roh Kudus bukan, dia mengilhami, dia mengerami, dia memberi hidup, dia memberikan kuasa. Jadi dari sifat-sifatnya itu nggak perlu dijelasin pun sebenarnya udah wajib ibu, wajib perempuan, karena sifat perempuan cuma ada di dalam Roh Kudus seperti itu. Itu dalam konteks Kristen ya. Tuh. Data apa di bawah itu, Bang? Data nih. Bisa dibukain, Bang. Ya, silakan Bang Yosef. Ya, ini buat ini nih, bisa digedein biar buat mendukung ruah ya. Kita pencet ini nih. Nah, ruah bisa digedein Kak? Itu ya. Part, nah ini dia. Part of speech, bagian dari berbahasa. Dia ada bentuk noun feminin tuh. Feminin ya. Ruah, feminim. Ya, itu sekarang tadi Injil anak Ibrani pun menyebut ya, itu sebenarnya ibunya Pak. Roh itu kan sifatnya penurut, Bang. Roh itu sifatnya penurut. Misalnya yang mengatur roh itu kan otak. Yang memimpin roh itu otak. Roh itu sifatnya bukan leader. Makanya dia dibilang feminim, karena yang penurut itu cuma perempuan. Mana ada laki-laki bisa jadi penurut? Laki-laki itu semuanya leader, pemimpin, pengatur, pengajar. Makanya Yesus berkata, aku diutus. Bahkan Roh Kudus pun diutus oleh Bapa. Gitu. Nah, kalau dia diutus, tidak pernah ada Roh Kudus mengutus Bapa, tapi Bapa mengutus Roh Kudus. Jadi sifatnya Roh Kudus itu memang perempuan. Nah, kalau misalnya lebih diperkuat lagi, memang sudah ada 5 nabi-nabi Tuhan yang melihat Roh Kudus itu perempuan cantik. Ya, memang dia dalam penglihatan itu perempuan yang sangat cantik, lebih cantik dari Maria. Jadi makanya si Protestan ini cuma korban kebrutalan Katolik. Kan yang mengganti Roh Kudus jadi Bunda Maria itu kan Gereja Katolik. Siapa Bunda Maria itu? Bunda Maria itu bukan mamanya Yesus. Bunda Maria itu adalah penyamaran dari Maria Marguela. Itu jenderal nomor 3 Lucifer yang namanya Maria Marguela. Itu ketua hantu perempuan di Lautan Pasifik. Itulah yang menyamar di Gereja Katolik dan membuat doktrin Tritunggal, 2 Allah tanpa kelamin. Makanya mereka sangat benci sekali kalau dibilang Allah Bapa dan Roh Kudus itu kawin. Padahal yang namanya pernikahan itu kan ya memang Tuhan yang bikin, dan pernikahan itu kan dari gambar dirinya ya. Maka dibikinlah Adam itu laki-laki dan perempuan, suami istri kan. Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar kita. Kitanya siapa? Kitanya suami istri. Tapi memang otaknya pendeta tolol ini nggak nyampe ke situ. Akhirnya herder-herdernya lah yang gila. Ada dalilnya, Bang Lugaya. Kalau herder-herder ini kan jangan dilawan debat, cocoknya dibanting pakai kayu. Libas. Kain lah. Ada dalilnya kan? Ada dalilnya itu perkawinan kan? Iya. Wahyu 19 ayat 7 itu. Memang ada perkawinan. Perkawinan anak domba kan ada. Makanya kalian iya.
Iya, perkawinan anak domba juga itu udah menunjukkan kalau Allah Bapa itu juga kawin dengan Roh Kudus, kan satu. Ngapain disebut satu Tritunggal kalau bukan kawin? Yang setahu saya yang bisa disebut satu, tiga pribadi satu hakikat itu cuma perkawinan dan anak. Anak itu kan hasil perkawinan. Ya itu yang masalah itu Bang Luga, ditolak tolak. Iya kan ditolak. Kalau kita menolak tambah kaya nggak apa-apa, tapi kalau dia menolak ini tambah dia gembel, itu yang jadi kasihan kan. Kalau gua kan memang tambah kaya raya. Yang menolak ini tambah tiap hari tambah ini dan tambah gembel, contoh si Edis ya kan. Disiksa lah dia masih bom sama si Rudy. Ternyata si Edis dia pernah bersaksi di Kingdom Hall Jehovah Witness di Amerika. Ya itulah. Harusnya jujur aja, saya sebenarnya saksi Yehova udah pindah ke Kristen atau mas saksi Yehova. Terlalu tinggi gaya hidup di Amerika, jadi setengah mati. Nah, untuk si Billy ya, untuk si Billy, roh Allah itu, kenapa roh Allah itu Tuhan? Ya karena roh Allah lah yang membuat Allah itu bertenaga. Kalau tidak ada roh Allah, Allah itu jatuhnya lemas, nggak punya tenaga. Berarti roh Allah ini adalah yang menggerakkan Allah Bapa itu untuk menjadikan alam semesta ini. Makanya roh Allah itu adalah Tuhan, disebut roh Tuhan, kuasa dan hidupnya Tuhan sendiri. Gitu. Nggak apa itu kan Tuhan lu, beda sama Tuhan gua. Apa? Nggak apa itu kan Tuhan lu, beda sama Tuhan gua. Ya, tapi nanti kalau gue bilang Roh Kudus sama Rabbi Tovia Singer, gue yakin dia murtad ya. Enggak lah. Karena kan Rabbi Tovia Singer kan belum pernah dengerin Roh Kudus perempuan kan, belum pernah dia denger itu. Paling cuma segelinting-gelintingan. Tahu lah, orang dia bahasa Ibrani ahli ruah, kalau feminim kan gua aja muridnya tahu, apalagi dia. Nah, iya. Ya, tapi kan feminim ini kan harus diterjemahkan lagi, memang dia benar-benar perempuannya secara fisik, harus ada fisiknya perempuan, ada payudara, ada rambut panjang. Kalau roh tidak ada, kalau roh nggak ada fisiknya, angin aja nggak ada fisiknya, angin. Siapa yang mengatakan roh tidak ada fisik itu nggak ada dalil. Roh tidak berfisik itu nggak ada dalilnya. Roh Angin itu ada, fisiknya. angin ada fisiknya nggak angin? Angin bukan roh, walaupun roh itu bisa menghadirkan angin. Gimana sih? Ruah itu salah satu artinya adalah angin. Iya, Ruah salah gitu. satunya. Apanya maksudnya? Iya. Bagian dari roh Coba deh, itu ada angin, tapi roh itu bukan angin. Tunjukin roh itu yang ada fisiknya itu yang kayak gimana roh siapa ya? Misalnya gini, ada perempuan di dalam perempuan ini ada roh nggak? Ada kan? Perempuan ada rohnya nggak? Oh, iya lah. Iya. Nah sekarang kalau ditanya bentuk rohnya dari seorang perempuan, misalnya dia meninggal lah dia kan, lalu rohnya pergilah menghadap Tuhan. Tuhan melihat dia dalam bentuk perempuan atau dalam bentuk angin? Dalam bentuk perempuan. Ketika seorang perempuan mati lalu rohnya dibawa ke surga, rohnya itu tetap bentuknya seperti perempuan. Makanya Tuhan bisa kenalin dia kalau dia itu perempuan. Kalau dia bentuknya angin ya Tuhan juga nggak kenal loh, ini angin nih siapa ini. Nah, begitu. Roh itu sama dengan bentuk fisik. Bentuknya roh, bentuknya jiwa, bentuknya tubuh itu sama bentuknya, sesuai dengan fisik masing-masing. Jadi roh itu pada dasarnya itu perempuan. Kan nggak ada fisiknya lu gimana sih? Kalau orang yang udah mati itu kan yang fisik badannya, tubuhnya. Rohnya itu bukan namanya feminim atau maskulin, itu ada alat kelaminnya. Lalu ketika dia ada alat kelaminnya, kalau roh gimana? Lalu ketika dia menghadap Tuhan, Tuhan melihat dia sosok angin atau sosok perempuan. Misalnya nih. Ya kalau dia itu perempuan, ya dia perempuan, tapi tidak dimasukkan dalam artian kelamin, tidak memiliki fisik roh itu. Makanya kan tadi dibilang roh itu sesuatu dari kata sifat, sebenarnya lebih kepada sifatnya ialah wanita, perempuan, feminin. Sebenarnya inilah kejahatan pendeta. Pendeta lah yang mengajarkan roh itu tidak punya fisik. Roh dan fisik itu satu kesatuan. Tetapi kalau ketika dia meninggal, rohnya terbawa. Roh itu bisa dilihat loh. Makanya ada orang ketika dia meninggal, rohnya keluar dari tubuhnya bisa dilihat. Roh itu sama seperti tubuhnya, seperti sama. Hidungnya ada, matanya ada. Jadi bukan roh itu bentuknya angin, bukan. Walaupun misalnya kita pegang seperti angin, tapi bentuknya tetap ada. Makanya ketika seseorang mati, rohnya itu ketika dia keluar, kalau ada misalnya ada yang dapat penglihatan, dia ngelihat bahwa rohnya itu sama seperti fisiknya. Makanya roh itu. Tapi kalau ada yang ikutin spekulasi lo, ada juga roh yang mukanya rata, nggak ada hidungnya, nggak ada itu belum pernah gue lihat di dalam film-filmnya. Makanya kalau mengikuti pola lu nih, yang menurut gambaran lu, ada juga yang menggambarkan roh itu nggak ada matanya, rata mukanya gitu. Sama kayak malaikat. Malaikat juga kan roh. Malaikat itu ada fisiknya nggak?
Ada. Michael aja nonjok giginya Lucifer kan sampai pecah. Kalau nggak ada fisiknya, ada. Tapi fisiknya bukan daging. Fisiknya mungkin dari besi atau dari apa, bentuk-bentuk lain. Makanya gue bilang Tuhan itu basicnya adalah cowok, itu dasarnya. Karena kalau Tuhan bukan cowok, dia cuma angin-angin, kita disebut anaknya. Masa bapaknya angin, anaknya cowok? Ya dong. Yang namanya bapak, kita anak Allah, sama bapaknya, sama ayah. Mana ada ayah sama bapak jenisnya beda. Misalnya kucing anaknya kambing, kucing anaknya kecoa. Enggak, itu harus sama. Kucing anaknya kucing, makanya disebut anak. Anak itu adalah gambaran dari ayahnya yang turun ke dalam dirinya. Kalau Yesus laki-laki, berarti bapaknya cowok. Itu hukum kebenaran. Itu pengadilan manapun gak ada yang bisa lawan itu. Apalagi pengadilan Tuhan. Oh, anaknya cowok, bapaknya angin badai. Kalau bapaknya angin badai, anaknya juga angin puting beliung. Masa bapaknya angin badai, anaknya jadi cowok? Berarti selama ini kita salah. Kalau Yesus anaknya laki-laki, berarti bapak itu cowok. Makanya dia bewokan, tua dikit. Ini perkawinan antara Roh Kudus dengan Bapak gitu ya, baru ada Yesus. Gini, kalau dibilang perkawinan, kalau dibilang kapan kawin, itu tidak bisa dijawab. Karena Bapa ini kan kekal, Roh Kudus juga kekal. Nah, Yesus sebagai benih yang berada di dalam Bapa dan Roh Kudus berarti kekal. Jadi ketiga-tiganya kekal. Jadi kalau untuk Tuhan, Yesus lahir sebagai anak ditetapkan, bukan diciptakan. Dia Jadi yang punya ada. jadi punya sperma ini siapa? Bapak kah apa Roh Kudus? Ya, Ada cowok sperma di dong. indung telur, ha? Cowok dong yang punya sperma, Bapa. Roh Kudus sel telur. Oke. Makanya semua manusia kan diciptakan dari sel telur dan sperma, dan itu kan bagian dari penciptaan. Makanya Tuhan segambar dengan dirinya, berarti penciptaan itu seks. Jadi kita nggak usah menganggap seks itu sesuatu hal yang tabu, justru seks itu yang paling mulia, begitu. Tapi kan manusia ini kan sudah memang Lucifer kan selalu mau nganggap Berarti seks itu sperma setan, iblis. Sperma Bapak masuk ke Roh Kudus atau ke Maria itu? Ke Roh Kudus dong. Maria kan baru diciptakan kemarin. Oh, gitu, Diciptakan gitu. nenek moyangnya Maria juga, Adam juga kan Tuhan yang ciptain. Roh Kudus yang ciptain. Jadi Maria itu cuma alat doang, numpang lewat. Berarti sperma Bapak ke Roh Kudus dicor, begitu masuk dititip di rahim Maria gitu ya? Bukan. Gimana? Yesus masuk ke dalam Maria sudah miliaran tahun Yesus ada, Maria belum ada. Jadi Betul, itu. memang Yesus itu sudah ada. Makanya dia disebut firman. Firman itu kan ada di hati dan di mulut. Jadi berarti sperma itu ada di hati dan di mulut. Kan memang sperma itu kan sel-sel hidup dalam diri seorang pria kan. Yang dia untuk menjadi pria itu pun hidup kan karena ada sel-sel hidup. Yang mengenjot Maria siapa jadinya? Apa dititip begitu aja atau gimana? Dititip doang. Oh, itu dia Wah, makanya. nggak ada. Kan Yusuf juga kan tidak bersetubuh sama dia. Iya, jadi Ibarat kata sperma turun Bapak masuk ke sperma Roh Kudus, baru habis itu dititip ke Maria gitu ya, janinnya. Bukan. Yesusnya kan sudah ada di surga dari kekal. Jadi nggak ada istilah pembuahan antara Yesus dengan Bapa. Jadi pembuahan itu ada di dalam kekekalan. Jadi nggak ada urusannya dengan Maria. Jadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu sudah berada di dalam kekekalan. Kalau dalam bentuk fisiknya sperma, kalau dalam bentuk rohnya firman, dalam bentuk kan firman itu kan kehidupan, sperma juga kan kehidupan, kan sel-sel hidup kan untuk bisa membentuk ciptaan baru atau manusia baru kan. Jadi apa bisa sih artinya dikatakan- sperma? Sperma itu kan sel-sel hidup kan? Iya, berarti bisa Sel-sel hidup dikatakan, dari diri. berarti bisa dikatakan atau kita buat terminologi sperma kudus ya. Bisa, karena yang namanya sperma itu apa sih? Sperma itu kan kehidupan yang akan membentuk manusia baru yang disebut anak. Jadi sebenarnya sperma itu adalah hidupnya Allah itu sendiri. Makanya Yesus itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Dia itu, sperma itu sebenarnya sumber kehidupan. Iya kan? Coba lo misalnya sperma itu yang akan jadi bakal seorang anak kan, berarti sperma itu ngeri. Sperma itu adalah hidup, itu firman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa mati percaya kepada aku, dia tidak akan
mati bahkan hidup selama-lamanya. Berarti kan spermanya Tuhan itu kan sumber kehidupannya Tuhan. Jadi jangan kita anggap karena sperma keluar dari bawah kita anggap hina. Enggak, justru sperma itulah yang membuat keturunan, kan gitu. Tapi manusia ini kan Sperma bapak itu dimasukkan lewat mulutnya Roh Kudus apa lewat kelamin Roh Kudus? ada hukum Tuhan, setiap yang memasukkan penis ke mulut itu masuk neraka. Jadi semua perkawinan sah yang memasukkan penis ke mulut itu masuk neraka. Seluruh ciptaan Tuhan yang melakukan hubungan seks, memasukkan anal seks ya, itu ada yang udah dibawa ke neraka, itu masuk neraka. Jadi ya artinya jangan merusak posisi yang udah Tuhan kasih. Anal seks itu Sama bapak itu dimasukin lewat mana tuh? ya tentu lewat kelaminnya lah, gimana sih? Kan manusia kita ini kan anaknya, nggak mungkin anaknya sama bapaknya beda. Apa lo mau lo anak tapi bapak lo gorila, kan nggak mungkin. Ya bapaknya juga Tuhan lah, bapaknya sama, itu Tuhan sama manusia itu sama, cuma kita disebut anak gitu loh. Nah kalau orang-orang Kristen udahlah, khususnya Kristen tanda kutip ya, itu memang udah jadi sampah akhirat lah. Orang dikasih tahu malah ngeyel, Nabi ya dilawan, akhirnya jadi ratusan setan lah. Oke teman, gitu-gitu aja dulu ya, aku istirahat dulu. Sampai lu berat dulu juga. Beban lu termasuk berat di dalam dunia Kristen, meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu punya keluarga ilahi. Gua gini, gue tuh nggak berat, karena menurut gua siapa yang terima itu aja yang gua anggap gitu loh. Kalau yang nggak terima udah gua anggap sampah gitu. Yang paling ngotot kan orang Kristen, bukan orang Islam. Orang Islam mah ya paling diem-diem baik kan. Oh Ya. gitu ya udah gitu loh. Kalau orang Kristen kan justru malah ngamuk kan gitu kan. Nah dari kaget iya kan, kaget karena mereka nggak mau dijadikan babu sama gua kan. Wah kalau gua ngikutin ajaran lu, berarti gua jadi babunya. Mungkin pikirannya terlalu jauh ke situ, ketakutan dia. Apalagi Terus kira-kira berapa tahun lagi ajaran lo ini akan mempengaruhi Kristen Indonesia? menurut gua sih ini kan yayasan gua udah jadi nih. Jadi nanti gua akan bikin sering debat terbuka dengan Muslim maupun dengan Kristen. Gua akan sering bikin debat terbuka, termasuk debat sama Paus. Dan di situ pasti akan booming. Tahun berapa? Mungkin tahun ini sama tahun depan udah booming ini. Kemarin lu sama Budi Asari, gue lihat tuh. Budi Asari sama siapa ya? Bukan, siapa namanya? Donitan, siapa siapa namanya? Pendekatan Haritan. Iya. Hendritan ya, betul. Iya. Gue lihat tuh. Itu kan masih di podcast kecil. Kalau gue misalnya gue bikin di podcast besar atau debat terbuka event-event besar, pasti debat sama Paus sama The Zakir Naik, pasti gue bawa tema ini kan. Pasti booming lah. Mungkin setahun 2 tahun lagi udah booming ini. Iya, yang perlu lo ituin dulu itu apa namanya? Pendeta Gilbert tuh, lu mesti rangkul dia supaya memahami ituan lu, ajaran lu sama Yosua TU. Nah tuh baru dah. Semua pendeta, iya, semua pendeta kan nanti kan selama ini kan karena gue belum ada yayasan, dana belum masuk gede, jadi ya gue belum bisa bikin event-event besar. Nah kalau udah yayasan udah ada nih kan, udah gue bikin event-event besar aja tiap hari kan, sering gitu kan, supaya cepat dia. Kalau cuma lewat TikTok kayak gini kan dianggapnya bercanda, iya kan? Kepercayaan orang melalui TikTok itu cuma 20%, tapi kalau kita udah di forum-forum besar, kita bikin acara resmi, oh itu cepat itu. Setahun 2 tahun itu viral. Ngeruk kekayaan dunia lah jatuhnya. Seluruh harta-harta Vatikan bisa gua kuras. Nanti sekarang bukan yang paling besar Vatikan, Roma Kristen Katolik yang paling besar duitnya. Betul. Makanya kan menurut gue ini Paus Leo ini kan dia suka dialog, gue lihatnya dari cara-cara bicaranya. Jadi nanti gue akan bikin event sama Paus Leo di Jakarta atau di mana gitu. Itu nanti akan kemungkinan besar dia akan bertobat dan kepausan ini gue ambil alih. Artinya, Jadi paus bukan perkebunan dong.
Lah, Paus Luka Tambunan pertama, ya kan? Paus Luka Tambunan satu. Masalahnya kata Paus Leo begini kan, kayaknya masuk akal juga nih Roh Kudus perempuan. Ya udahlah, gue ikut lo lah. Terus gimana, ya udah semua harta kan katanya tuh ada 3.200 km terowongan tuh isinya emas semua kan. Ya udah kata Paus Leo, udahlah, ya bagi-bagi aja lah. Tapi tolong dibagi rata, enggak lah. Jadi memang kebetulan Paus Leo ini yang terakhir, paling gampang dilawan. Kalau Paus Fransiskus kan dia banyakkan diem tapi nggak tahu isi dalamnya. Kalau Paus Leo dia jelas pernah, dia kan yang mecat Maria jadi co-redemption. Dipecat sama dia. Teman-teman di bawah, kapan lagi kalian ngobrol sama Nabi kayak gua? Nih, kalian kan nggak punya, coba ngiri kan di bawah. Nanti si Billy mau gua angkat gantiin Rabi Tobia Singer, udah perwakilan Yahudi kan. Mau jadi paus dia nih sebentar lagi guys, tolong didukung ya, didukung, support Kan ya. sebelum kedatangan Tuhan Yesus kan udah bilang seluruh harta bangsa-bangsa itu harus digoncangkan juga. Nah ini kesempatan kan, gua hantam Paus 2 kali 3 kali. Kata Paus gini, seluruh harta Vatikan lo jadikanlah buat dana penginjilan ya, bagi-bagiinlah ke orang Islam lalu baptislah mereka, kata Paus. Oke, brother. Udah sikat semua. Kenapa paus yang lo ambil kan banyak yang otoritas Katolik, Protestan kan ada juga yang itu bapak-bapak gereja yang mana tuh yang Kristen orkodok gitu. Nah iya kan, kalau Paus kan udah memang paling gede. Kalau Protestan kan ibarat kata masih bocil. Dia kan sampai 3 kali meninggal. Nah ini lu gak mungkin sekretarisnya Paus naikin. Ya, proposal udah siap, Nabi, ya tinggal Proposal udah siap, yayasan. Oh ya, nama yayasan kita Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Nah itu nama yayasan kita ya. Jadi siap menampung dan Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Oh, kok bukan King of King lagi? Ya itu kan kalau di Indonesia kan harus pakai bahasa Indonesia kan. Tapi bisa juga dalam kurung pakai King of King, bisa. Tetap King of King kita pakai. Tapi untuk akte notarisnya pakai Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. SK-nya udah turun, udah Kemenhumkam. Jadi tinggal kita siap nampung dana dari Vatikan, dari seluruh bumi, siap ditampung. Bahaya lu gak kalau kau jadi paus nanti ya, cepat kiamat dunia itu. Itu sih ya. Kan gua udah. Ini Protestan ini nggak suka gue jadi paus kan. Ya kalau gue nggak jadi paus kan harta Vatikan nanti dimakan sendiri lah sama para kardinal kan. Teman-teman di bawah yang setuju Luga menjadi paus ketik A. Pak Paus Luga Tambunan, wah keren. Haleluya. Ya masalahnya kalau jadi paus karena sudah benar cepat kiamat masalahnya. Berhenti semua perang orang. Banyak yang mau tuh gak jadi paus gak? Oke, tapi kok lu bisa punya terobosan berpikir begitu, gak heran gua. Pertama keluarga Sakinah itu yang keluarga Tuhan, yang keluarga kudus, Bapa, Putra dan Roh itu. Terus sekarang lagi ada lagi nih terobosan baru mau jadi paus itu. Gimana pewahyuannya? Ya itu ilham lah kan dari dulu kan gue udah bilang gue ini kan rasul 24 tua-tua kan. Jadi itulah mungkin ilham yang dari Tuhan, pemikiran-pemikiran terobosan baru untuk mengubah dunia. Gitu. Si Arif ini juga ikut ini nanti salah satu sekretaris. Lo nggak takut disingkirkan lo? Kan banyak yang denger nih tiba-tiba lo dicurik ntar lo sama Vatikan lo. Gue udah di Sumatera. Kalau di Jawa gue gampang diculik, kalau gue di Sumatera aman gue. Nggak dapat lagi janda paus ini. Kalau Bang Luga jadi paus. Oh enggak, kalau gue kan paus merit lah, bukan jadi itu kan aturan bikinan kepausan, ini kan kepausan perjuangan kan. Multi ini dong, penjabat multi jabatan dong, udah nabi,